Ummatan wasaton membutuhkan kecerdasan. Karena apa? Karena bisa tawassut, bisa wasatiyah kalau menggabungkan antara Quran, hadis, dan akal. Tidak mungkin Quran hadis saja wasatiyah, tidak mungkin akal saja wasatiyah. Kalau sudah gabungan antara Quran, hadis sebagai teks muqaddas, nusus muqaddasah digabungkan dengan akal jadi wasatiyah. Pengen contoh betul? Nah, Imam Syafi'i sudah berpikir kayak Quran, itu benar-benar ma anzalna alaikal Qur'ana litasqa, bahwa konsep Quran, resep Quran itu tidak membawa celaka, bahkan membawa kesejahteraan di dunia wal akhirah. Jadi masalahnya kita sebagai pelaku muslim, sebagai kiai, sebagai ulama, sebagai tokoh Islam, banyak sesuatu yang dilarang Islam tapi menjadi mental kita kayak susah itu barang haram ra ketara, tapi pembunuhan sejati, itu pembunuh sejati susah. Berapa potensi manusia yang dibunuh oleh sifat galau, sifat susah. Mana Kanjeng Nabi sampai a'udzubika, sebagian riwayat itu inna aksaroma, sungguh Nabi sangat sering sekali isti'adah, minta bau reksa, minta perlindungan dari sifat susah itu pembunuh sejati. Ya, sementara ning Jawa walian wong soleh ciri utamane gampang susah, bahaya. Akhirnya sing wong dolim duwe prestasi, sing wong soleh gak duwe prestasi. Melalui Al-Quran, Kanjeng Nabi dipun perintah dumateng Allah, betul nggak bahasa Jawanya ini? Kanjeng Nabi diperintah oleh Allah agar membentuk organisasi namanya umat. Umat seperti apakah itu yang dibebankan kepada Nabi Muhammad agar dibentuk? Di dalam Quran tidak ada terminologi umat Islam. Wonten mboten ing Quran umatan Islamiyah wonten mboten? Jawab wonten mboten? Yakin? Tahu baca Quran? Pernah baca Quran? Kalau paling kulhu kalau falak nas, alif lam mim ayat kursi berkat. Kalau kita baca Quran dari awal sampai akhir, tidak akan kita temui, tidak akan kita jumpai terminologi umat Islam. Yang ada apa? Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakunar rasulu 'alaikum syahida. Saya kalau kemana-kemana nggak pernah lagu tuh, sini aja di Karanganyar lagu lah. Saya tugaskan kepada kamu Muhammad agar kamu membentuk organisasi besar namanya ummatan wasaton. Sekali lagi, ummatan wasaton. Tidak ada dalam Al-Quran saya perintahkan kamu Muhammad agar membentuk umat Islam, nggak ada. Atau khilafah Islamiyah, nggak ada. Negara Islam, nggak ada. Setahu saya lu ya, saya baca Quran agak apal sih. Nilai saya waktu ujian Quran sebelum S3 tuh Quran dulu diuji apal Quran. Nilainya saya A kok. Jadi saya nggak salah insya Allah. Tidak ada dalam Al-Quran perintah membentuk umat Islam, membentuk negara Islam, membentuk khilafah Islamiyah. Nggak ada itu. Bid'ah itu. Nah, ummatan wasaton, umat yang modern, moderat, umat yang tidak terlalu kanan, tekstual, jumud, apalagi sampai radikal, ekstrim. Tadi sudah disinggung oleh Pak Bupati.
dan tidak pula umat yang terlalu kiri, liberal, bebas, liar, tanpa kendali, tanpa rambu-rambu. Itu juga tidak dikehendaki oleh Al-Quran. Yang terlalu kanan, tekstual, terlalu dangkal, jumud, terlalu inklusif, eksklusif juga tidak dibenarkan oleh Al-Quran. Yang benar ummatan wasaton. Kenapa? Karena Quran kitab suci terakhir akan menangi bahasa Jawanya lah, akan jumpa dengan era globalisasi, era yang sangat menantang, era teknologi yang sangat canggih. Maka Quran tidak mementingkan legal formal, Quran tidak mementingkan formalitas, yang penting kualitas, yang penting peranannya, yang penting kapasitinya, capability-nya, nggak penting nama. Maka namanya ummatan wasaton. Nggak usah pakai pelang umat Islam, yang penting kualitasnya. Kualitas apa itu? Nah ini gini, kita membangun ummatan wasaton perlu ijtihad, perlu kerja keras. Tidak mungkin kalau tidak kerja keras, kalau tidak cerdas, akan lahir ummatan wasaton. Maka kalau tidak wasaton, nggak perlu cerdas, tinggal takbir, udah selesai, udah selesai. Nggak usah cerdas, nggak usah. Tinggal apa? Ya, nggak usah cerdas. Atau sholat tidak wajib. Barang siapa yang memaksa orang sholat, lagi kerja dipaksa sholat, melanggar HAM. Barang siapa melarang itu, melarang ini, melanggar HAM. Melarang minum khamr misalkan, duit-duitnya dewe, betul khamr tak minum dewe kok dilarang, melanggar HAM. Ini namanya liberal. Itu nggak usah pinter, nggak usah cerdas, bisa ngomong kayak gitu. Tapi kalau wasaton, wasatiyah, membutuhkan kecerdasan. Nah, ini kira tuh ngajinya tenanan apa namung dongeng mungkar nakir mau niki? Mungkar nakir mau kelepur, orang mikir malah. Mungkar nakir niku sampai sekarang belum bisa nanyain Gus Dur. Kan dalam hadis dikatakan mayit dimasukkan lahad, pengantar pulang, mungkar nakir masuk. Ngenteni sepi disi. Gus Dur sejak masuk lahad sampai sekarang nggak pernah sepi. Mungkar nakir bingung kapan nakoni dirahman ora sepi-sepi. Malah Abu Nawas ketika akan mati wasiat, kalau saya nanti mati jangan dibungkus kain kafan yang baru, cari kain kafan yang wis ambrol, bosok, kotor, robek-robek. Kenapa Pak? Dah nggak usah tanya kenapa, udah nurut wae. Begitu mati anaknya cari kain kafan sing ambrol, sobek, bau, kotor, dibungkus, masuk kuburan, ditinggal. Mungkar nakir datang, mau tanya marrobuka, masuk kaget mungkar nakir, loh mayit sudah lama ini, saya salah masuk, balik lagi nggak jadi. Artinya apa? Artinya kiai-kiai kalau ngaji jangan bola balik cerita mungkar nakir terus, maksudnya golongan terus maksudnya. Wis kalah karo Abu Nawas mungkar nakir wis. Nah pun, ummatan wasaton membutuhkan kecerdasan. Karena apa? Karena bisa tawassut, bisa wasatiyah kalau menggabungkan antara Quran, hadis, dan akal. Tidak mungkin Quran hadis saja wasatiyah, tidak mungkin akal saja wasatiyah. Kalau sudah gabungan antara Quran, hadis sebagai teks muqaddas, nusus muqaddasah, digabungkan dengan akal, jadi wasatiyah. Pengen contoh betul? Nah, Imam Syafi'i. Siapa Imam Syafi'i? Siapa? Sing dodol baso ngalun-alun karangan nyariku. Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin Uthman bin Abbas
bin Syafi' bin Musayyab bin Ubaid bin Abdul Yazid bin Abdul Muttalib. Itu nama lengkapnya Syafi'i itu. Lahir kota Gaza Palestina yang sering dibom oleh Israel itu, di Gaza Palestina tahun 150 Hijriah, wafat di Kairo Fustot, dusun daerah Fustot, Kairo Mesir tahun 204 Hijriah. Artinya Imam Syafi'i usianya hanya 54 tahun, masih tua saya, 67 saya ini. Imam Syafi'i 54. Jadi ada orang usianya pendek tapi jembar. Kiai Wahid Hashim bapaknya Gus Dur 39, Imam Nawawi 45, Imam Ghazali 55, Imam Syafi'i 54. Itu namanya pendek tapi jembar. Ono mana wong usianya panjang tapi sempit, lumayan pilkada suara satu lah lumayan. Liyane ku ora ono faedahe liyane Gus. Umurnya dawa tapi hanya lumayan suara satu nek kau pilihan bupati atau pilihan partai politik. Bon. Kata Imam Syafi'i, kata siapa? Bukan kata saya sih nggak bisa apa, cuma bisa cerita. Kata Imam Syafi'i, kalau ingin paham syariat Islam dengan benar, maka pertama harus paham Al-Quran. Banyak orang pidato, mari kita kembali pada Quran. Mengapa umat Islam mundur? Karena meninggalkan Al-Quran. Kalau ingin maju, umat Islam harus kembali pada Quran. Kembali piye kembalinya? Kembalinya seperti apa kembalinya? Ya mbuh. Al-Quran itu ayatnya macam-macam, tidak satu model, beberapa model, beberapa tipe. Ada ayat muhkamah, ada ayat mutasyabihah. Ayat muhkamah sudah jelas, nggak usah ditafsiri, udah jelas. Qul huwallahu ahad, Allah maha satu. Wis, nggak usah tafsiri, wis jelas, terang benderang. Ono sing masih mutasyabihah, remeng-remeng, harus ditakwili. Aula mastumun nisa, suami istri punya wudhu, senggolan batal. Lah senggolan ini loh macam-macam. Kata Imam Syafi'i, senggolannya sengaja atau tidak, syahwat atau tidak, kakek-kakek, nenek-nenek, senggolan orang sengaja, batal. Galak banget Imam Syafi'i itu. Kalau Imam Hambali, Imam Ahmad, kalau sengaja batal, nggak sengaja nggak batal. Kalau Imam Malik, kalau syahwat batal, nggak syahwat nggak batal. Kalau Imam Abu Hanifah, asal tidak yang satu nggak batal. Tahu yang satu kan? Alhamdulillah cerdas. Penggawean tiap bengi kok masyarakat. Jadi suami istri ciuman syahwat asal nggak yang satu loh. Ciuman syahwat nggak batal wudunya menurut Imam Hanafi. Artinya apa? Ayat lamastumun nisa perlu ditakwili, perlu ditafsir, perlu dijelaskan. Itu ayat masih mutasyabihah. Ini contoh satu aja loh ini. Waduh, kalau mau bicara panjang lebar 4 semester 2 tahun dikira murahan apa? Masya Allah. Kulau-kulau angel kok. Dah. Ada ayat mutlaqah, ada ayat muqayyadah. Mutlaqah absolut, ati'ullah wa ati'ur rasul. Kamu harus taat pada Allah, kamu harus taat pada Rasulullah, mutlak. Wa ulil amri minkum, kamu harus taat pada pemerintah, muqayyad. Dengan catatan pemerintahnya baik. Kalau nggak baik, ya jangan diturutin, diberi masukan, dikritik. Masih pancedai, ya didemo. Masih pancedai, ya diturunkan. Jadi taat pada Allah, taat pada Rasulullah, mutlak. Taat pada pemerintah, muqayyad. Coba pada satu lari gitu, satu jejer tuh bunyinya itu. Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Tapi dilalahnya beda. Yang ini mutlak, yang ini muqayyad. Paham betul? Menawa nembe ngaji koyo ngene menawa lek ketoke domblong itu menawa. Bon. Ada lagi ayat ammah general, ada ayat khassah spesial.
Ayat general, aqimus sholah, wajib sholat kapan saja, di mana saja, siapa saja wajib sholat 5 waktu. Wajib sholat 5 waktu, siapa saja, kapan saja, di mana saja, umum. Ayat khusus, walladzina hajaru wa ukhriju min diyarihim wa udhu fi sabili wa qatalu wa qutilu lau kaffiranna anhum sayiatihim wala udkhilannahum jannatin tajri min tahtiha anhar. Ingat khusus ini, barang siapa keluar dari rumah jihad, membunuh dan terbunuh, maka langsung masuk surga, disambut bidadari cantik, sudah siap pakai telanjang. Ini ayat khusus kalau lagi perang, kalau lagi negara lagi diserang oleh musuh, agama Islam lagi diperangi, maka semua harus keluar rumah lawan itu yang menyerang agama itu. Kamu mati, kamu membunuh, surga balasannya. Ayat khusus kalau lagi aman, masa ngebom? Paham boten? Memang ada ayat Quran seperti itu, ada. Wajib perang kalau lagi perang, dan wajib sholat kapan saja, di mana saja, siapa saja. Wajib perang kalau lagi perang. Wong turun ayat itu ketika perang Khandaq kok, perang Ahzab. Madinah dikepung oleh 10.000 pasukan kafir. Wong Islam hanya 700. Kanjeng Nabi ndamel parit supaya mencegah jangan bisa masuk ke musuh, jangan bisa masuk kota Madinah. Terpaksa ada beberapa kuda yang masuk, saking besarnya kuda, sahabat ketakutan. Turun ayat itu, jangan takut, keluar, kamu membunuh atau kamu mati, surga balasannya. Kalau lagi perang, masa lagi perang ayatnya sing sabar. Ojo ngrasani sing sabar, wah ya kalah nanti. Paham boten? Ada ayat namanya ayat apa? Maknanya hakiki, realistis, opo anane. Ono maneh ayat maknanya metaforis, majaz. Majaz. Contoh, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Tuhan duduk di aras, bukan duduk Mas. Kok dikira duduk ongkang-ongkang di kursi di aras sana kaya kursi kelas bisnis kelas di pesawat? Bukan duduk. Istawa ay istaula, menguasai. Kullu man 'alaiha fan, semua di muka bumi akan hancur. Wa yabqa wajhu rabbika dzil jalal wal ikram, kecuali mukanya Allah tidak hancur. Bukan muka. Kalau muka nanti mukanya bulat apa lonjong, berkumis apa jenggot apa enggak, hidungnya mancung apa pesek. Bukan muka, tapi zatnya. Paham boten? Ada di ayat, waja'a rabbuka wal malaku soffan soffa. Nanti di mahsyar malaikat berbaris malaikat, soffan soffa, baris. Waja'a rabbuka, Tuhan datang, periksa barisan. Inspektur upacara hari santri apa? Yang datang bukan Tuhan. Waja'a rabbuka ay waja'a amru rabbik. Yang datang apanya? Perintahnya. Ngeten niki kudu ngaji minimal 5 tahun baru paham ngeten niki. Mboten cukup SAG pas. Sekolah perguruan Islam swasta, mlebune mek Jumat karo Sabtu, dosennya sering sakit, mahasiswa sering bolos, bayar 15 juta, diwisuda SAG. Masya Allah. Ngalor ngidul nganggone dasi, gagah banget, nggawane tas, dibuka terjemahan. Quran terjemah, hadis terjemah, khulasatul yakin sejarah Islam terjemah. Tapi nek kiai koyo kiai niki, koyo kiai Gus Lukman, kiai Termas niki, wah nganggo sarung tok mboten usah nggo celana. Tapi ngajinya serius, Fathul Muin macane angel. Tapi nganggone sarung karo tengkurep, mboten nganggo kursi, mboten orang nganggo celana dalam, masyaallah. Kiai Tigarjo nanti kiai sinten Tigarjo niki. Kiai Mahin ngoten nganggone sarung, orang nganggo celana dalam, masyaallah. Demokratis, ISIS, pragmatis, ekonomis. Pun ada lagi yang pakai celana, sepeda motor, tas ngalung itu nggawa tas, pakai dasi,
Didelok njero tas terjemahan. Baca Arab plentang-plentong, insyaallah. Maklum tadi itu SAG 15 juta. Betul nonton di sini nggak ada, ini saya cuma cerita di Jakarta lah gitu. Ada lagi ayat nasikhah yang mendelit, ada ayat mansukhah yang dihapus. Pun selesai Quran lah gampang pun ngoten mawon. Sudah paham Quran seperti itu masih belum cukup, kata Imam Syafi'i. Harus pula paham hadis. Kenapa? Karena Quran perintah sholat 62 kali. Aqimis sholah, aqimus sholah, aqamus sholah, yuqimunas sholah, macam-macam bentuk redaksinya 62 kali. Wajib sholat, wajib sholat, wajib sholat. Tapi Quran tidak menjelaskan berapa kali sholat itu sehari semalam, namanya apa sholat itu. Wonten-wonten Quran? Wonten-wonten? Tenan? Betul nonton? Awas nih, awas nih. Tahu maca Quran jenengan? Betul. Di Quran tidak ada penjelasan sholat itu 5 kali. Namanya zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Betul wonten ayatnya. Paham betul? Jadi jangan gampang-gampang, mari kita kembali pada Quran. Jangan gampang-gampang begitu, Mas. Ya Allah, ente kelihatan keluar pesantren kilat 2 minggu ini pas libur sekolah. Hanya aksesoris dipasang aja ente ini. Nggak ada. Jangankan syarat rukunnya sholat, jangankan rukun-rukun, komponen-komponen, sunnah-sunnah sholat di Quran nggak ada. Namanya sholat saja nggak ada di Quran. Duhur, asar, maghrib, isya, subuh nggak ada di Quran. 5 kali gitu bahasa, 5 kali nggak ada itu. Adanya di hadis qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, furidat alaikum khamsu maktubat al-dhuhr wal asar wal maghrib wal isya wal fajr. Diwajibkan kepada kamu sekalian 5 kali sholat sehari semalam, zuhur, asar, maghrib, isya, fajr atau subuh. Quran apa hadis? Hadis pun ada 4 grade. Ada hadis yang tidak mungkin salah, nggak mungkin bohong. Marwahu jam'un an jam'in la yuhtamalu fihil kidb wal khata'. Namanya mutawatir. Ada hadis masyhur terkenal, ada hadis aziz baik bernilai, ada hadis ahad individual. Wah, 3 tahun ngaji ngeten iki. Belum sahih, hasan, dhaif. Dhaifnya mauquf, maqtu, munqati, mursal, mu'an'an. Dikira gampang apa ngaji? Ya Allah. Ijtima'ul ulama. Ulama sapa iku ijtima'ul ulama iku? Iku dudu ijtima'ul ulama iku, jima'ul ulama iku. Itu baru satu alah, baru satu. Yang saya bahas itu baru satu lagi. Belum tajwid, belum ilmu kalam, belum ilmu mantik, belum akulatir asyarah kategori 10, belum filsafat, belum tarikh, belum asbabun nuzul, belum, ya Allah. Wah, susah bergambreng. Gak cukup 3 bulan itu pesan kilat 2 minggu. Tarbiyah, liqa, murabbi, akhi, ukhti, ummi, abi, ikhwah, yaitu tok bahasa Arab. Tidak bahasa Arab tenan ya ora iso jane. Pun. Tapi betul. Saya itu pernah seminar ditanya, Pak Bahak, bagaimana Anda bilang kalau konsep Quran tidak membawa celaka, sementara di antara konsep Quran itu jihad. Jihad itu perang, perang itu membawa kematian. Kalau dalam bahasa militer, orang itu kalau tidak perang itu sama dengan membunuh satu keluarga. Tapi kalau perang yang mati itu hanya satu. Begini misalnya, ketika Nabi di Madinah punya kekuatan, taruh saja yang pernah nyata itu 300 orang. Wong kafir 700 wong misalnya dalam perang Uhud nopo Khandaq misalnya. Umpama Nabi ditantang Abu Jahal CS kok gak wani. Itu artinya apa? Nabi mateni wong sak Madinah. Karena kampungnya pasti di bumi hangus kan, yang dibunuh itu perempuan, laki-laki dan anak-anak.
Tapi Nabi ketika maju perang paling sing mati mau 70 selawe kowe ra mesti mboten apa mesti. Jadi konsep perang adalah konsep penyelamatan, justru dengan perang itu yang selamat lebih banyak. Kowe wong pinter oleh mikir dangkal. Saat pengusiran Belanda, pengusiran Jepang dari bumi pertiwi Indonesia, sing mati hanya para pahlawan. Umpama pas iku pahlawan kita tidak perang, mungkin sampai sekarang kita jadi anak turunnya Belanda, jadi budak sampai saiki. Barokah perang, sing mati hanya para pahlawan. Mungkin di bumi hanguskan. Jadi semua konsep Quran itu tidak ada yang bawa cilaka, itu tidak ada. Sebab itu di Quran yang tafsir yang masih orisinil itu wala tulqu bi aidikum ila tahluka bitarkil jihad. Tafsir-tafsir yang masih orisinil, jangan jatuhkan kamu, jangan menjatuhkan diri kamu pada kerusakan bitarkil jihad. Jadi semua konsep Quran itu tidak ada yang bawa cilaka, itu tidak ada. Sebab itu di Quran yang tafsir yang masih orisinil itu wala tulqu bi aidikum ila tahluka bitarkil jihad. Tafsir-tafsir yang masih orisinil, jangan jatuhkan kamu, jangan menjatuhkan diri kamu pada kerusakan bitarkil jihad. Umpama pas iku pahlawan kita tidak perang, mungkin sampai sekarang kita jadi anak turunnya Belanda, jadi budak sampai saiki. Barokah perang sing mati hanya para pahlawan. Mungkin di bumi hanguskan. Menurut survei di Bantul Jogja di kota-kota Indonesia, togel itu semalam itu kisaran uangnya 2 miliar. Sementara bisnis tasbih itu 10 tahun orang ngarah ngasih lebih 10 miliar. Artinya apa? Kalau sudah ada tidak moral agama, global ini. Artinya apa? Kalau sudah tidak ada moral agama, maka pakar-pakar ekonomi akan melirik prospeknya perdagangan wanita, dugem dan prostitusi karena jelas-jelas menghasilkan uang. Tapi karena masih ada moral, tentu ini tidak bisa dilirik karena masih dianggap kriminal. Ngoten. Uang sepakat ya, bisnis tasbih kodok mesti prospek kondom. Wong ya sepakat. Misalnya minyak itu kesunatan Rasulullah, saya bisnis minyak bir itu tetap prospek apa? Bir. Paham ya? Artinya begini ya, bahwa jalan-jalan pintas ini tidak ditempuh oleh negara kita karena kita masih negara yang religius. Kalau mau jalan pintas, Indonesia bisa kalahkan Hong Kong. Coba sekarang misalnya Bali dijadikan kayak Hong Kong, Batam dijadikan kayak Nevada atau Las Vegas, selesai. Bisnis kayak gitu tuh cepat sekali. Coba sampean pikir. Makanya saya hanya minta kalau mereka berkompetisi dalam politik ya yang serius, tapi yang baik. Saya adil ngomong ini karena saya tidak politik. Tapi saya dukung teman-teman saya itu asal waras, otaknya waras, terus hatinya gini apa? Waras. Ojo malah bareng mewakili partai Islam di sini tertangkap selingkuh malah perkara malah jadi perkara. Tapi yang jelas kita harus terima kasih sama kompetitor, sama pelaku-pelaku politik karena ini menjaga nilai apa? Moral. Makanya kita terima kasih sama ketika kerja sama Pak Karno, Pak Nasir, Kiai Masgur, Kiai Wahid Hasim dan sinten Mas Agus Mansur dan sebagainya, tokoh-tokoh besar. Dulu itu termasuk sila ketiga sing napa keadilan yang beradab. Indonesia itu ketuhanan yang Maha Esa, terus termasuk bangsa sing napa beradab. Beradab ini penting. Sebenarnya saat itu sudah ada misalnya rumus-rumus ekonomi negara sosialis, sama rata sama rasa. Negara-negara yang anti nilai agama akan menjual apa saja. Sampeyan tak ceritani Indonesia kok cepat sugih ku piye? Batik ning gone Solo ning Yogya cek mikir najis bareng. Kesuwen sugih. Mergawe kok ana mikir najis, ana mikir muladzah mutawasifah. Sementara Cina bekas kondomnya dadi aksesoris. Kondom ku kontaineran. Mlebu ning pabrik dadi napa? Aksesoris, ora ana najis. Indonesia kok ora boros piye? Misalnya celana dalam bar dinggo wis mlebu limbah, digona jare najis mbok jiji. Cara Cina ora ana jiji najis. Bekas kondom mana ada celana dalam kondom karuan kondom. Niku limbahe dadi aksesoris perempuan. Kita kan sering banyak ada limbah.
Anggere nganggep jijik atau najis kan nggak dipakai lagi. Sementara mereka enak saja. Mulane wonten kanca kula sing kurang ajar. Ki roh Gus bab wong barat cepet sugih, wong Islam cepet melarat. Lah wong Islam ku esok Gus lho. Nganggo klambi kok jubah sarung gak kakean. Wong barat klambi mau cukup katokan cekak irit. Kagak wong barat itu luwih fashion Gus. Mulane cepet apa? Sugih. Wong Islam boros. Sarungan klambinan cek jubah kadang rangkep-rangkep cek serbanan iku ngentekno donya. Cangkem wae. Sajane ora ngono cara berpikir. Wong Islam sugih-sugih. Mergo wong barat gak tau nganggo klambi sing wis dadi. Jadi cara cangkem sing elek, nak wong katokan cek katok mbek kaosan poro itu dadi klambi rung dadi kok dienggo. Mergo cara wong Islam iku lagi ketokan pertama. Dalam teori wong Islam klambi lagi ngono jenenge ketokan apa? Pertama, urung dadi. Cara mereka wis klambi napa? Dadi. Paham ya? Kalau kamu sudah bisa berpikir kayak saya, sudah berpikir kayak Quran, itu benar-benar ma anzalna alikal Qur'anan apa litasqa, bahwa konsep Quran, resep Quran itu tidak membawa celaka, bahkan membawa kesejahteraan di dunia apa wal akhirah. Ini masalahnya kita sebagai pelaku muslim, sebagai kiai, sebagai ulama, sebagai tokoh Islam, banyak sesuatu yang dilarang Islam tapi menjadi mental kita kayak susah gitu. Itu barang haram ra ketara, tapi pembunuhan sejati itu pembunuh sejati susah. Berapa potensi manusia yang dibunuh oleh sifat galau, sifat nopo susah. Mana Kanjeng Nabi sampai a'udzubika, sebagian riwayat itu inna aktsaroma, sungguh Nabi sangat sering sekali isti'adzah, minta bau reksa, minta perlindungan dari sifat nopo susah itu pembunuh sejati. Ya, sementara ning Jawa walian wong soleh ciri utamane gampang susah, bahaya. Akhirnya sing wong dolim duwe prestasi, sing wong soleh gak duwe prestasi, maka tidak berlaku fastabiqul napa khairat. Dan ini termasuk kriminal. Semalane kula seneng wonten hadis wa idza zaharatil fitan wal bid'ah falyuthiril alim ilmahu wa illa fa'alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi napa asma. Contoh mudah itu sekarang. Dulu ketika kita miskin, bangsa Indonesia miskin, itu ketika era Soeharto itu orang bilang karena bangsa kita itu SDM-nya rendah. Muni SDM, pokoknya tersangkanya itu petani SDM. Tapi ketika kejahatan perbankan terungkap zaman rame-rame kasus BLBI, itu sampai 1.000 triliun. Pinten 1.000 apa? Triliun. Itu orang tersawu semua bahwa ada sistem yang salah dalam tata negara kita, sehingga kita yang miskin tambah nopo miskin. Artinya lumayan ketika ada aktor intelektual yang membongkar kasus itu lumayan. Artinya lumayan itu ya betul sebagian kemiskinan kita karena SDM itu serasa dibakas ya betul, sekarang betul. Tapi tetap diantara faktornya karena ketidakadilan. Misalnya uang negara dirampok oleh oknum tertentu. Artinya ini kan barokahnya falyudzir alim ilmahu, itu barokahnya orang yang paham dunia itu mau menerang kan. Kalau enggak ya kita akan tersangka terus itu. Dikira kita miskin itu karena salah kita tok, bukan salah kelola. Ngoten, paham ya? Tetap barokah. Misalnya sampean susah terus, kula sebagai ulama sering ngomong, wong nak tawakal ayem. Ngomong ngono terus, wong ngandel ora wae kula ngomong terus, wong nak tawakal ayem seneng. Kalau wong susah terus, nggih kula karek mikir salam gak tawakal bar lumayan loh. Karena ada kaidahnya, berarti yang susah tidak melakukan sifat napa? Tawakal. Misalnya kula sebagai ulama akan ngomong terus, sedekah itu penting. Nah, tapi golek duit angel dikekno wong gak iman, terus ulama marahi. Yang kamu kasihkan orang itu yang abadi, karena nanti kamu panen di akhirat. Nggih, kamu panen apa? Di akhirat. Justru yang kamu pakai pribadi itu rawan tidak abadi, karena kadang nuruti nafsu. Sehingga kita mulai punya tradisi sing dikekno wong iku sing abadi. Ya kita akan ngomong gitu terus. Jangan sampai rumus sedekah ini kalah dengan rumus ngumbulek duit angel kok diajar kok ngekei wong. Karena yang ngomong gini tuh ngomong terus, wong medit tuh ngomong terus. Lah jangan-jangan ulama kalah, ulamanya juga harus ngomong sing mbokekno wong dadi sangum ning akhirat. Jangan sampai sing medit kampanye golek duit angel-angel dikekno wong
meracuni ulama, sementara ulama ra iso mempengaruhi pikirannya wong medhe. Iku ulama kualik jenenge, paham? Mestine ulama sing mengaruhi wong awam, ora kok wong awam mengaruhi ulama. Itu pentingnya fastabiqul napa khairan. Itu juga butuh kompetisi dan butuh kontinu. Artinya ya kudu ngomong terus. Fal yuzri alim napa ilmu.